Kepulauan Sangihe merupakan kepulauan dengan luas 11.863,58 km persegi yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara. Secara geografis, kepulauan ini terletak di antara Pulau Sulawesi dan Pulau Mindanao di Filipina. Kepulauan Sangihe terdiri dari 105 pulau yang memiliki bentang alam yang cukup beragam, dari adanya hutan lindung Sandaruman hingga gunung api bawah laut benua Wuhu. Sejatinya, potensi alam Kepulauan Sangihe merupakan aset berharga yang harus dijaga. Kepulauan ini menjadi jalur masuk burung migran dari Jepang dan semenanjung Korea. Kemudian, beragam terumbu karang, ikan, serta keberadaan gunung api bawah laut menambah keunikan yang dimiliki oleh Kepulauan Sangihe. Selain itu, potensi alam yang cukup melimpah di Kepulauan Sangihe, khususnya di Pulau Sangihe, adalah tambang. Potensi sebesar 3,16 juta ton batuan dengan kandungan 1,13 gram per ton emas dan 19,4 gram per ton perak menjadi daya tarik investor tambang. Hingga saat ini potensi tersebut dikuasai oleh satu perusahaan tambang. Namun, keberadaan perusahaan tambang ini menuai pro dan kontra bagi masyarakat karena dinilai akan memperkeruh permasalahan baik aspek dari politik maupun dari lingkungan. Lalu, apakah permasalahan itu? Sebelum masuk ke permasalahan, mari kita kenali terlebih dahulu perusahaan tambang emas yang telah menguasai Pulau Sangihe. Perusahaan ini adalah PT Tambang Emas Sangihe atau yang biasa disebut dengan TMS. Direktur Mineral Kementerian ESDM menyatakan bahwa TMS menaikkan tahap kegiatan eksplorasi menjadi operasi produksi. Hal ini sesuai dengan keputusan Menteri ESDM. Adapun klarifikasi poin-poin penting dari pemerintah adalah sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan pertambangan TMS didasarkan atas kontrak karya tahun 1997. Dua, izin lingkungan yang telah diterbitkan Pemda Sulawesi Utara untuk PT TMS menyebutkan bahwa lokasi yang akan digunakan adalah 65,48 hektar. Yang ketiga, total luas wilayah TMS yang prospektif kurang lebih sebesar 4.500 hektar. Yang keempat, pemerintah akan mengevaluasi luas wilayah kontrak karya TMS dan dapat meminta pengurangan wilayah. Nomor 5, pemerintah akan terus melakukan pengawasan ketat di lapangan sehingga PT TMS melakukan pekerjaan sesuai aturan dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Masuk ke bagian permasalahan yang pertama adalah keganjalan perizinan IUP oleh Kementerian ESDM. IUP adalah izin usaha pertambangan yang telah diterbitkan oleh Kementerian ESDM. Namun, jika kita tinjau pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, pulau ini tidak memenuhi syarat sebagai daerah pertambangan dan dikhawatirkan hal ini merupakan suatu kegiatan alih fungsi lahan secara besar-besaran yang akan merusak lingkungan di Kepulauan Sangihe. Kemudian permasalahan yang kedua adalah perizinan IUP dinilai tidak kuat tanpa izin pemanfaatan KKP. Faktanya, PT TMS hanya mengantongi izin IUP dari Kementerian ESDM dalam melaksanakan produksi tambang emasnya. Seharusnya, perusahaan juga memerlukan izin KKP, yaitu pemanfaatan kawasan pesisir dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 26A Ayat 1. Permasalahan yang terakhir adalah sejatinya terdapat penolakan dari masyarakat dan pemerintah daerah atas kegiatan pertambangan di Pulau Sangihe. Tahun 2008 pernah ada kesepakatan bersama antara Pemda, tokoh masyarakat, dan penduduk Pulau Sangihe yang mana dengan tegas menolak dibangunnya area pertambangan di Pulau Sangihe. Keadaan semakin mencekam saat peristiwa 22 hingga 24 Maret 2021 yang mana perwakilan PT TMS mendatangi rumah warga dan menyosialisasikan perihal rencana penambangan dan menawarkan harga beli tanah warga sebagai pembebasan lahan. Masyarakat yang tidak tahu menahu atas izin IUP yang telah diterbitkan merasa bahwa pemerintah tidak adil karena belum berdiskusi terlebih dahulu kepada masyarakat sebagai salah satu stakeholder partisipatif yang secara sah dalam hukum memiliki hak milik lahan atas wilayah Sangihe.
Selanjutnya, dampak yang dikhawatirkan ketika kegiatan pertambangan tetap berlangsung adalah yang pertama, limbah yang tercemar mengancam kesehatan masyarakat. Pertambangan emas yang menggunakan merkuri dan sianida sangat rentan untuk mencemari lingkungan sungai, sehingga kedepannya dikhawatirkan akan terjadi krisis air bersih. Yang kedua adalah kekhawatiran terhadap keutuhan lingkungan dan keanekaragaman hayati. Salah satu habitat yang tergolong kritis di Pulau Sangihe adalah Seriwang Sangihe. Ketika terjadi pembukaan lahan yang besar, maka habitat ini akan berpotensi untuk punah. Yang ketiga adalah hilangnya kemandirian ekonomi masyarakat. Pembebasan lahan yang merupakan ladang berkebun sebagai mata pencarian utama di masyarakat Pulau Sangihe akan hilang. Yang keempat adalah tingginya potensi bencana alam di Sangihe. Karena Pulau Sangihe merupakan persimpangan lempeng Eurasia dan lempeng Pasifik, ketika terjadi pertambangan yang besar-besaran, maka dikhawatirkan akan mengancam bencana alam dan tentunya akan menghasilkan bencana gempa. Solusi untuk saat ini adalah dibutuhkan intervensi kuat dari pemerintah untuk menyelaraskan undang-undang mengenai pemanfaatan mineral dan batu bara, sehingga undang-undang tersebut berpihak terhadap lingkungan, pembangunan nasional, dan kesejahteraan masyarakat.